Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bisakah sekali lagi katakan shalom. Senang bisa beribadah minggu bersama dengan Anda sekalian hari ini. Saya ingin juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Buka hati Anda, karena Tuhan juga rindu menjamah melawat Anda di rumah Anda masing-masing. Tuhan ada atau hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang menjadi pesan yang penting untuk kita berjalan di dalam penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Baik itu bagi kita yang sudah mulai mengalami penggenapan visi mimpi maupun masih OTW, on the way ke arah sana. Oleh karena itu saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah hidup di atas angin. Sebuah kondisi yang menjelaskan, menceritakan bagaimana ketika kita berada di puncak kehidupan kita, ketika visi dan mimpi Tuhan digenapi, itulah hidup di atas angin. Tapi pertanyaannya, apakah mampu kita untuk menghandle atau mengelolanya? Ternyata tak semua orang loh Bapak Ibu Saudara siap menghandle hidup di atas angin. Hidup ketika di dalam level advantage atau banyak keuntungan, visi dan mimpi Tuhan dijawab. Tak banyak orang yang bisa mengelolanya, menghandlenya, bahkan kejatuhan banyak di sana sini ketika orang-orang itu di atas angin. Tapi saya berdoa setiap kita semua bisa paham kebenaran firman Tuhan sehingga ketika kita di atas angin pun kita bisa melakukan, menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin, amin. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya mau mengajukan pertanyaan penting ini. Apa yang Anda akan lakukan di puncak kesuksesan ketika bertemu dengan seseorang yang dulunya menyakiti, menjegal, membenci, atau menghambat perjalanan hidup kita? Apa yang akan kita lakukan kalau ketemu mereka? Yang menyakiti kita, menipu kita, menyikut kita, membuat kita hancur lebur di masa-masa yang lampau. Mungkin hari itu kita dikerjain dia, tapi hari ini kondisi berbeda. Kita yang di atas angin. Kalau ketemu dengan orang yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara, enaknya diapain? Dibuang ke laut biur? Dibenci? Atau kembali kita doakan mereka justru atau sebaliknya lewat hidup kita, orang-orang itu bisa mengalami perubahan hidup. Suatu sore tahun 1985 bulan Mei, seorang pria namanya Bill Pelke menerima telepon daripada adik iparnya, menceritakan berita yang sangat menyedihkan. Nenek kita telah ditikam berulang kali sampai mati. Dan perampok 4 remaja itu membunuh dan merampok rumah kita. Adik ipar daripada Bill Pelke bercerita demikian. Lalu akhirnya 4 orang yang melakukan kejahatan itu masuk pengadilan. Dan Paul Cooper, ini foto neneknya dan kemudian di sebelahnya adalah pembunuh atau otaknya. Namanya Paul Cooper, divonis hukuman mati. Teman-teman yang lain 3 temannya. Ada yang divonis hukuman penjara 25 sampai 60 tahun. Bill Pelke merasa sebagai korban si Paul Cooper ini memang layak untuk dihukum mati. Tapi berbulan-bulan hatinya itu gak tenang. Sampai dia merenungkan kalau bisa dapat kesempatan pengadilan tidak memutuskan dia untuk dihukum mati. Bill Pelke memutuskan mau menolong Paul Cooper setelah keluar dari penjara untuk menolong kehidupannya. Punya kehidupan yang jauh lebih baik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang korban neneknya mati dengan cara mengenaskan. Mau menolong orang yang membunuhnya. Akhirnya pengadilan memutuskan tidak dihukum mati Paul Cooper karena dianggap masih kecil, masih remaja. Lalu setelah keluar puluhan tahun dari penjara, Bill Pelke ini menolong Paul Cooper ini punya kehidupan yang jauh lebih baik. Tak mudah memang keputusan yang demikian. Tapi kalau kita melihat perjalanan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita bisa paham nilai dan prinsip kehidupan ketika seseorang, ketika kita dibawa Tuhan di atas angin. Kita akan melihat hari ini episode atau babak cerita terakhir daripada perjalanan Yusuf. Di mana waktu ini nanti kita baca, Yusuf bukan lagi anak muda umur 17 tahun yang dibully sama kakak-kakaknya. Atau bukan seorang Yusuf yang kerja menjadi pembantu budak di rumah Potifar. Lalu masuk penjara, difitnah istrinya Potifar. Di penjara sekian tahun. Tapi di episode yang terakhir ini Yusuf telah menjadi seorang yang mature, matang. Posisi kekayaan sudah ada di tangannya. Hari ini, hari itu, nanti kita baca episodenya.
Dia telah bergelimang kekuasaan, kekayaan, pengaruh, dan kenyamanan yang luar biasa. Tapi ternyata ini ujian Tuhan yang terakhir di tengah perjalanan kehidupan Yusuf. Dan kita akan perhatikan Yusuf tidak salah mengambil keputusan. Kita akan lihat di dalam Kejadian 50, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-15 sampai ayat 21 kita akan perhatikan babak terakhir, episode terakhir, last chapter daripada Yusuf. Ayat 21 Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 15 maaf. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Dulu belasan tahun lalu Yusuf anak muda, adik paling nyaris paling kecil. Adik ke-11 dibully abis-abisan sama kakak-kakaknya. Keadaan berubah. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengambil keputusan melakukan kejahatan kepada orang lain. Entah menipu, merusak, menyebarkan berita-berita buruk. Meskipun mungkin ada seseorang pernah menyakiti kita. Mungkin kita tidak balas dengan perbuatan kita, tapi perkataan kita. Kita bisa cerita ke orang lain dan mencemarkan seperti virus yang menyebar. Kita ceritakan betapa seseorang itu buruk, jelek karakternya. Itu pun Bapak Ibu Saudara, kita lakukan perbuatan yang telah salah. Mungkin kita tidak balas orang itu. Kita perlu pertolongan, kita butuh dukungan. Kita cerita kemana-mana. Orang itu telah mungkin menipu kita, menjegal kita, berbuat jahat kepada kita. Kita ceritakan, mungkin informasinya benar. Tapi ketika jatuh ke orang yang salah, itu menjadi gosip. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara? Mungkin orang-orang yang dengar cerita kita, orang itu akhirnya pahit jengkel sama orang yang padahal dia gak ada hubungannya. Mungkin saja ada beberapa hal rencana Tuhan yang gak bisa digenapi atas teman-teman kita yang telah kita kamiri dengan berita-berita negatif. Hati-hati cara kita menanggapi. Mungkin kita juga adalah korban kepada orang terhadap seseorang yang menjahati kita. Tapi hati-hati dengan respon kita. Karena respon kita menentukan kelanjutan kehidupan kelangsungan orang itu. Pilihan di tangan kita. Mungkin hari ini kita tidak lagi bisa dipermainkan. Hari ini kita punya power, punya kekuasaan, punya koneksi. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita akan lakukan kepada orang-orang yang berbuat jahat di masa-masa yang lampau? Kakak Yusuf dulu di atas angin. Sekarang kebalikannya, mereka di bawah, mereka takut. Mereka terintimidasi, jangan-jangan adik kita Yusuf membalas dendam. Selalu di dunia ini ada dendam, dibalas dengan dendam, dibalas lagi, tak akan pernah berakhir. Sehingga kalau dari pihak kita, hati-hati kita melakukan kejahatan karena pelaku kejahatan selalu ada konsekuensinya. Kalau mau berbuat jahat, kalau mau berbuat dosa, pikirkan ribuan kali Bapak Ibu Saudara. Karena belum tentu orang itu bisa menyelesaikan atau bisa membereskan kesalahan kita di masa lalu. Atau cuma kita sekedar minta maaf langsung selesai. Belum tentu. Hati-hati, pikirkan ribuan kali. Kalau kita mau menipu orang lain, kalau kita mau melakukan yang curang, menyikut, mengkhianati pasangan kita. Pikirkan ribuan kali, setelah pikirkan ribuan kali maksudnya jangan dilakukan Bapak Ibu Saudara. Karena ada konsekuensinya. Tapi kalau sebaliknya kita korban, lalu kita di dalam posisi hari ini yang sudah merdeka bebas, ternyata bisa jadi ujian terakhir dalam hidup kita. Yusuf pun mengalaminya. Sehingga tak kebetulan chapter yang kita baca ini ada di dalam Alkitab kita. Chapter 50, chapter terakhir. Ini ujian terakhirnya Yusuf. Mungkinkah ada ujian terakhir dalam hidup kita? Di dalam satu masa Tuhan menggenapi visi dan mimpinya. Lalu di kilometer kehidupan tertentu kita berjumpa dengan orang yang di masa lampau menyakiti kita. Apa yang kita lakukan? Kita perhatikan ayat yang ke-16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka.
Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita ini lebih cenderung lebih mudah mengingat kesalahan atau kejahatan orang lain. Kalau kita di dalam perjalanan hidup kita, di dalam masa lampau ada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Entah dalam segala hal, mungkin itu orang tua kita. Orang tua kita telah berjuang untuk membesarkan kita. Hari ini kita bukan anak kecil lagi, hari ini kita bisa berdiri, mandiri, berdikari. Kebalikannya mungkin orang tua kita hari ini perlu pertolongan kita. Dia terbaring di ranjang, tak bisa kemana-mana, berjalan pun sulit, butuh kita tolong. Saya berharap kita menjadi jemaat yang tahu berterima kasih. Yang setuju katakan amin, amin. Jangan pernah lupakan jasa daripada orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada, itu karena perbuatan Tuhan lewat orang-orang di sekeliling kita, tahukah? Jangan abaikan mereka. Mau itu keluarga kita, mau itu mungkin hari ini kita seorang businessman, businesswoman. Ada karyawan-karyawan yang merintis usaha bersama dengan kita, berjuang bersama-sama. Kadang dulu mungkin waktu itu, kadang-kadang gajinya telat-telat. Karena namanya merintis mungkin. Hari ini bisnismu berkembang jauh lebih baik. Jangan lupakan jasa mereka yang berjuang bersama dengan Anda. Jangan lupakan jasa atau perjuangan suami istri. Dulu makan sepiring berdua, sekarang makan berpiring-piring. Tapi perutnya gak sanggup. Jangan hianati juga pasangan kita. Jangan lupa kebaikan orang-orang yang telah menuntun kita di dalam iman, di dalam kerohanian. Mereka yang telah memberitakan Injil, menuntun, ngajari saat teduh, ngajarin ke CG, ngajarin ke gereja, memuridkan. Lalu di dalam satu masa mungkin orang itu tiba-tiba dulu deket banget. Mungkin di dalam satu masa karena kesibukan masing-masing. Lalu akhirnya jarak memisahkan atau mulai renggang. Bukan karena marah emosi, tapi mungkin karena kesibukan berbeda-beda. Lalu kita berkata, ini ternyata teman rohaniku, sahabat rohaniku atau pemimpin rohaniku ternyata gak lagi peduli dengan kita. Jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Jangan abaikan, jangan lupakan kebaikan yang telah ditabur oleh orang kepada kita. Atau mungkin ketika ketemu dengan sesama anggota CG, lalu anggota CG itu mungkin lagi tertekan, lagi burn out mungkin. Lalu tiba-tiba ngomong sama kita itu nadanya tinggi, seolah-olah bentak kita, kita kaget. Padahal dulu baik-baik saja, lalu kita ambil keputusan. Memang temanku itu sudah berubah. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu baperan, yang setuju katakan amin. Namanya manusia loh, kadang kita bisa capek, kita bisa lelah. Kadang-kadang kita gak bisa selalu senyum di depan orang. Kadang-kadang nada kita bisa tinggi. Kadang-kadang hubungan itu bisa berubah. Dulu kita bisa dekat sekali, setiap hari mungkin bisa ketemu. Tiba-tiba karena kesibukan ini dan itu, jarak mungkin mulai renggang. Ingat baik-baik kebaikan orang dalam perjalanan hidup kita. Jangan karena satu dua hal, lalu kita meniadakan apa yang telah diperbuat seseorang yang baik itu. Ingat jasa mereka. Kadang Bapak Ibu Saudara, seringkali kita manusia lebih ingat tadi kesalahan orang. Orang yang berbuat baik sama kita saja, kita bisa lupakan kebaikannya, apalagi orang yang dari dulu, sekarang, dan jangan sampai selamanya. Dulu sampai sekarang nyusahkan kita terus, ngerepotkan kita terus. Lebih cocok diapain Bapak Ibu Saudara? Buang ke laut Pastor Bernard Buer. Sekali lagu Eagle Kids. Tuhan angkat dosaku dan buang ke laut. Buer, yang dibuang ke laut itu dosa, bukan orang. Yusuf hari itu bukan anak kecil lagi. Bukan anak muda yang gak punya pengalaman. Dia punya power. Sekali dia memberikan mandat, tentara orang Mesir itu akan melakukan apa yang dilakukan. Apa yang dikatakan. Tapi ternyata kembali itu ujian terakhir. Dalam perjalanan hidup kita, kita perlu lulus ujian. Tapi saya percaya Jemaat Gereja Mawar Sharon, onsite maupun live streaming, kita orang-orang yang tahu berterima kasih dan dengan bijaksana dengan hikmat Tuhan, kita tahu cara memperlakukan orang-orang yang dulunya menyakiti kita. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai gagal ujian. Jangan sampai gagal paham. Kenapa kejadian 50 tetap dicatat.
Supaya kita tahu ada sebuah ujian dalam hidupnya Yusuf. Tidak berhenti di dalam Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, setelah itu that's it, selesai. Penulis kitab Kejadian itu Musa masih mencatat kitab Kejadian pasal 50. Untuk menceritakan kepada kita bagaimana respon Yusuf setelah dia ada di atas angin. Dan ternyata apa yang Yusuf lakukan bukan hanya menyelamatkan 10 saudaranya, kakak-kakaknya yang dulu telah jahat. Tapi dari 10 saudara ini bukankah cikal bakal bertumbuhnya sebuah bangsa yang besar? Bangsa Israel kan terdiri dari 12 suku. 10 suku adalah kakak-kakak Yusuf. Yusuf suku yang ke-11, Efraim dan Manasye anaknya nanti yang melanjutkan. Dan yang terakhir Benyamin. Ternyata apa yang dilakukan Yusuf ketika mengampuni, bahkan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara-saudaranya, telah menyelamatkan mereka dan telah menyelesaikan rencana kehendak Tuhan. Terbentuknya sebuah bangsa yang besar namanya bangsa Israel. 12 suku termasuk dari keturunannya kakak-kakaknya yang telah berbuat jahat dulu. Mungkin saja kiri kanan depan belakang kita, orang-orang yang dahulu telah berbuat jahat. Dan ketika kita belajar mengampuni, berusaha mengangkat hidup mereka. Di depan perjalanan hidup mereka, mereka pun dipakai Tuhan. Setiap orang hatinya bisa berubah. Yang jahat bisa jadi baik, yang baik pun bisa jadi jahat. Kalau kita baik, jangan berubah jadi jahat, pertahankan hati itu dengan rendah hati. Tapi kita juga harus punya pengharapan, orang-orang yang jahat pun bisa berubah menjadi orang-orang yang baik. Ujian di dalam perjalanan hidup Yusuf. Seorang guru besar keadilan restoratif namanya Cher Howard dari Universitas Eastern Mennonite Virginia, dia berkata demikian. Mempertemukan pelaku dan korban bermanfaat untuk mengurangi trauma korban dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan jawaban serta merelakan kenangan buruk atas peristiwa yang terjadi di masa lalu. Unik sekali, mungkin kita menganggap kadang kebetulan di kilometer kehidupan tertentu, ketemu kita dengan orang yang menyakiti hati kita. Apakah kebetulan? Bisa jadi bukan kebetulan. Mungkin Tuhan yang sengaja mempertemukan. Supaya ada pengampunan dilepaskan, supaya ada pemulihan hubungan yang dilakukan. Dan bisa jadi orang yang telah berbuat jahat dengan kita, Tuhan masih punya rencana yang belum selesai. Dan salah satunya Tuhan pilih kita untuk menaruh satu pasal dalam hidup orang itu. Supaya orang itu berubah dan menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Siapa bisa menyangka 10 saudara-saudaranya Yusuf muncul terus berkembang menjadi 10 suku yang besar. Hari ini kita tahu karena Alkitab sudah utuh. Di zaman itu mungkin Yusuf pun masih meragukan. Tapi ketika dia mengambil tindakan yang tepat, justru dia sedang berada di dalam penyelesaian kehendak Tuhan. Gak main-main ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita di atas angin, masih ada tugas dan rencana yang belum selesai perlu kita kerjakan. Lalu ayat yang ke-18, kita kembali ke dalam Kejadian 50. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Standar dunia demikian, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu menyakiti gua sakitin lu, sah. Tapi standar Yesus beda. Yesus berkata standarnya kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tahu Bapak Ibu Saudara perintah Yesus yang satu ini susah. Sulit. Orang yang berbuat baik dengan kita saja kadang kita lupakan tadi. Karena mungkin kesalahan 1-2 kali saja langsung seperti susu rusak katanya. Air titik senila merusak susu sebelah enggak. Kebaikan orang mudah kita lupakan begitu saja karena kesalahan. Apalagi orang yang gak pernah berbuat baik dengan kita. Standar Yesus ini kalau secara daging manusia susah dilakukan. Tapi saya tahu Tuhan tuh memberikan kekuatan. Dia tidak hanya memberikan perintah, lalu perintah itu gak bisa dilakukan oleh kita. Tuhan itu kasih anugerahnya dalam hidup kita supaya bisa melakukan kehendak Dia. Mari kita lihat penjabaran apa yang Yesus katakan ketika kita berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, musuh kita. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Mari kita perhatikan Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna apa? Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayat 48 ini sering dikutip untuk menunjukkan kedisiplinan, kesempurnaan dalam pekerjaan, dalam karir. Ya kalau dihubung-hubungkan sih bisa saja. Tapi kalau melihat konteks apa yang Yesus katakan sebetulnya sempurna itu berbicara mengenai mengasihi orang lain dan lebih tepatnya mengasihi musuh kita. Sulit. Bagaimana caranya kita ketemu dengan orang yang nyakiti kita, menipu kita, menyikut kita, menjegal kita, menjatuhkan kita. Lalu di kilometer kehidupan tertentu ketemu lagi sama dia. Dalam hati kita berdoa, kalau bisa jangan ketemu lagi Tuhan. Tuhan kok izinkan kadang mempertemukan. Pilihan memang di tangan kita. Tapi Yesus telah menetapkan standar yang luar biasa. Oleh karena itu kalau dari level orang yang berbuat baik kita itu gak tahu berterima kasih, susah. Orang yang berbuat jahat kita berdoa buat mereka. Orang yang berbuat baik dengan kita saja kita lupakan. Padahal orang-orang itu telah berjasa, entah suami, istri, orang tua kita. Pemimpin rohani Anda mungkin di CGL-mu mungkin. Coach atau TL-mu. Mungkin bosmu, mungkin karyawanmu. Untuk orang berbuat baik saja kita sulit. Di level itu kita gak lolos. Apalagi mengasihi dan berdoa bagi musuh. Kalau bisa sih gak usah ketemu lagi. Tapi heran kadang-kala Tuhan izinkan ketemuan. Yesus menetapkan standar mengampuni orang yang bersalah dan mendoakan mereka. Kira-kira mungkin tidak ya hal itu dilakukan? Dengan kekuatan kita sih, dengan kedagingan kita sulit. Tapi firman Tuhan ada satu ayat dikatakan demikian, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah, kasih yang agape itu yang supranatural telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih itu yang memampukan kita ternyata mengasihi orang lain termasuk musuh kita. Kalau secara daging balas. Tapi karena kita korban kasih itu mengubah kita. Kasih yang sama telah mengubah sang pembunuh berdarah dingin yang namanya Saulus menjadi rasul cinta, rasul kasih. Yang dia tulis 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak sombong, tidak memegahkan diri. Dia menutupi segala sesuatu, Ada orang bersalah dia gak gosipin, dia tutupi. Maksudnya bukan nutup-nutupin tidak ada keadilan, tapi dia tidak gosip, tidak menyebar virus-virus kebencian. Oh dengan mudah kita bisa menyebarkan virus kebencian. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan perkataan kita loh. Satu saat perkataan dan perbuatan kita perlu pertanggungjawabkan. Apakah perkataan kita telah mengkamirkan banyak orang. Orang jadi pahit jengkel dengan seseorang. Dan akhirnya rencana Tuhan gagal dalam hidup dia. Satu saat yang dimintai pertanggungjawabannya kita loh yang menyebarkan itu. Menyebarkan virus kebencian. Hati-hati dengan perkataan kita. Firman Tuhan mengajar kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Kasih yang agape itu memampukan kita mengasihi. Ketika kita mengizinkan kasih itu berkarya, kasih Yesus itu berkarya. Ternyata kita mampu. Terbukti
Saulus si pembunuh beradingin menjadi rasul yang hebat. Bahkan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Bahkan dulu dia ngambil nyawa orang, dia aniaya, dia bunuh. Sekarang dia nyerahkan nyawanya. Supaya jemaat, supaya orang banyak mengenal Tuhan. Dari mana? Sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sejak kasih agape itu di dalam hati dan hidupnya. Ternyata kita bisa, ternyata kita mampu. Kita lanjut Kejadian 50 ayat 19. Menanggapi permintaan kakak-kakaknya untuk menjadi budak. Yusuf berkata kepada mereka ayat 19. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Bapak ibu saudara perhatikan, nobody is above the law. Gak ada seorang pun di atas hukum. Anda boleh di atas angin tapi tidak di atas hukum. Entah di dalam negara kita punya hukum, dalam keluarga pun ada aturan, di gereja pun ada aturannya. Dalam kerajaan sorga pun ada hukum, ada aturannya. Nobody is above the law. Di atas angin boleh, di atas hukum gak ada. Yusuf sadar, meskipun hari itu dia di atas angin, dia bisa lakukan apapun, balas dendam kayak meskipun dia merasa berhak. Dia bisa ngerjain ganti saudara-saudaranya, dia bisa lakukan itu. Dia anggap itu sah-sah saja. Tapi dia sadar, dia berkata, aku inikah pengganti Allah? Perjalanan kita the year of dream and visions. Saya yakin visi dan mimpi Tuhan akan digenapi, yang percaya katakan amin, amin. Tapi penggenapan visi dan mimpi Tuhan punya efek samping. Apakah kita menjadi gelap mata dengan promosi, dengan kekayaan, dengan kehebatan yang Tuhan taruh? Ngeri ketika di atas itu. Saya tahu kerinduan kita kan makin lama makin diberkati. Setuju gak Bapak Ibu Saudara? Atau makin lama makin dikutuk. Oleh karena itu kan terakhir ibadah kita kan doa berkat kan. Atau saya ganti jadi doa kutuk Bapak Ibu Saudara. Terkutuklah engkau. Kan gak mau. Saya tahu doa kita diberkati dari satu kemuliaan-kemuliaan yang lebih tinggi. Yang setuju katakan amin dong. Jadi kepala dan bukan ekor. Kata kita pulangan kan wow. Saya tahu itu perjalanan yang Tuhan sudah setting demikian. Tapi di puncak di atas angin itu enggak mudah. Anginnya keras sekali. Bisa-bisa masuk angin. Bisa-bisa demam jatuh kita. Kalau kita tidak menjaga hati dan sikap dengan baik. Yusuf menyadari, dia berkata, aku inikah pengganti Allah? Aku inikah yang gantikan Tuhan? Aku inikah yang bisa berbuat seenakku sendiri? Yusuf sadar, dia bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu ingatkan diri kita. Bahwa tetap kita ini manusia yang terbatas. Entah di tengah-tengah keberhasilan, kesuksesan kita, ingat tetap kita ini tanpa Tuhan itu bukan siapa-siapa. Yang setuju katakan amin, amin. Ingatkan diri kita. Ingatkan diri kita, wajah orang-orang di sekitar kita yang telah berjasa. Atau bahkan yang telah menyakiti kita juga. Tuhan beri kesempatan untuk aku bisa berbuat baik sama orang itu. Ingatkan diri kita. Kita bukan pengganti Allah. Nobody is above the law. Ayat 20, memang Yusuf menyimpulkan perjalanan hidupnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, tetap tujuan akhir daripada the year of dreams and vision. Supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana caranya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa? Kalau orang yang menyakiti kita, kita jegal kembali. Gak ada bedanya kita dengan dia berarti. Yusuf mengingatkan kembali, dia sambil berkata kepada saudara-saudaranya. Bahwa Tuhanlah yang memilih, menunjuk untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yusuf itu generasi keempat, generasi pertama yang dapat janji Abraham. Turun ke Ishak, turun ke Yakub. Dan Yusuf generasi keempat, dia tetap pegang janji Tuhan di generasi yang keempat. Akhir perjalanan mimpi dan penglihatan the year of dreams and vision haruslah ini menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk bagi musuh kita. Apalagi orang itu mau berubah, mau bertobat. Tapi bukan juga kita akhirnya jadi lugu lalu dikerjain kembali oleh orang itu. Ya tetap dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan. Ayat 21, jadi janganlah takut kata Yusuf.
Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bahkan Yusuf kasih saudara-saudaranya tinggal. 70 orang itu keluarga Yakub tinggal di tanah yang terbaik di tanah Mesir, namanya tanah Goshen. Di tanah Goshen itulah 70 orang bertumbuh termasuk kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tidak dikasih di tanah yang kering kerontang, rasain lu. Dulu waktu gua masih kecil kau jahat, lu tak kasih tanah kering. Enggak, di tanah yang paling baik di tanah Mesir, Mesir lagi ya. Namanya Goshen jadi Mesir. Di tanah Mesir, tanah Goshen itu. The best land in Egypt. Dan Egypt atau Mesir waktu itu adalah bangsa superpower, bangsa maju. Dikasih the best landnya. Yusuf tahu bahwa dia bukanlah menggantikan posisi Tuhan. Penghakiman, penghukuman datang dari Tuhan, bukan dari kita. Dia tahu dia harus tetap kepada rencana dan kehendak Tuhan. 2 ayat terakhir, adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Kita hitung-hitungan ya, Yusuf mati umur 110 tahun. Usia 17 tahun dia dibuang ke Mesir. Usia 30 tahun dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, jadi Perdana Menteri di Mesir. Dan meninggal usia 110 berarti 80 tahun dia hidup sebagai penguasa. Kita hitung-hitungan ya. Berarti Yusuf itu hidup enak menjadi penguasa itu. Kira-kira 6 kali masa penderitaan dia yang 13 tahun. Tuhan tuh tahu kok cara memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada dia. Dan menurut tradisi Mesir, setiap raja, setiap pembesar-pembesar itu meninggal usianya 110 tahun. Itu menunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir yang begitu banyak menyertai atau memberkati si penguasa-penguasa Mesir. Penulis kitab Kejadian adalah Musa. Musa tahu tradisi atau budaya orang Mesir. Dan Musa menegaskan Yusuf mati usia 110 tahun. Tidak disertai oleh dewa-dewa Mesir. Tapi dia disertai oleh Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Turun-temurun. Bahkan sampai keturunan yang ketiga. Kita percaya bahwa ketika itu kita melakukan bagian kita. Sungguh-sungguh anak cucu kita itu akan gagah perkasa di atas muka bumi. Yang percaya katakan amin, amin. Setiap kali kita melakukan firman-Nya, ketaatan kita itu berdampak kepada generasi di bawah kita. Sehingga the year of dreams and vision tidak selalu, tidak harus dan tidak boleh berhenti di dalam generasi kita. Selalu dari generasi kepada generasi di bawah kita, itu pun akan digenapi. Dari ceritanya Yusuf ada beberapa kebenaran, berarti yang pertama pengampunan bukan saja berguna bagi pemulihan batin korban, namun juga batin pelaku dari rasa bersalah yang dapat menghantui seumur hidup. Untung kakak-kakaknya ditemukan lagi dengan Yusuf. Bukan hanya Yusuf akhirnya lega, tapi kakak-kakaknya juga lega loh. Makanya jangan jadi pelaku kejahatan. Hati nuranimu mengejar kita terus. Kebenaran yang kedua, waktu tidak bisa menyembuhkan luka hati, namun sikap mengampuni dan anugerah Tuhanlah yang mampu untuk melakukannya. Siapa bilang biarkan waktu menyembuhkan? Enggak, waktu enggak menyembuhkan. Anugerah Tuhan dan sikap kita yang mengampunilah yang menyembuhkan hati yang luka. Dari ceritanya Yusuf di episode terakhirnya dia, di last chapternya dia Kejadian 50. Ada 3 aplikasi sederhana yang kita akan lakukan bersama-sama. Yang pertama, balas kejahatan dengan kebaikan. Minta anugerah dan hikmat Tuhan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari percaya akan rancangan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dulu mungkin kita dibully, mungkin dulu kita disikut. Bisa jadi dulu kita belum bisa membalas. Tapi di balik semua itu, Tuhan itu bisa membalikannya untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Percaya akan rancangan Tuhan. Yang ketiga, mari selesaikan rencana Tuhan sampai tuntas. Meskipun kejadian sebelum 50 Yusuf sudah jadi orang nomor 2 di Mesir.
Tapi tetap harus tuntas dia masuk ke last chapter Kejadian 50. Mengampuni saudara-saudaranya. Muncul bangsa yang besar, bangsa Israel. Termasuk dari keturunan saudara-saudaranya. Selesaikan sampai tuntas. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita dengan anugerahnya. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.